Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin sampai 3 kali, sehingga kemudian para sahabat bingung dan bertanya kepada Rasul. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang Anda aminkan? Karena tidak terlihat doa, tetapi kemudian tetapi Rasul kemudian mengaminkan. Ternyata Rasul SAW belum menjelaskan, telah datang Jibril kepadaku, telah datang Jibril kepadaku dan menyampaikan 3 perkara. Yang pertama disebutkan adalah bahwasanya, ya Muhammad, barang siapa yang mendapatkan salah seorang dari kedua orang tuanya dalam keadaan tua, dalam keadaan sepuh, kemudian dia tidak masuk surga. Setelah itu Jibril mendoakannya, semoga dijauhkan dari hal tersebut. Maka Nabi kemudian mengatakan amin. Yang kedua adalah orang yang kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia melewati hari-hari Ramadan, kemudian mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril mendoakan semoga dijauhkan dari hal tersebut. Kemudian Nabi mengaminkannya, amin. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang-orang yang kalau seandainya disebutkan nama beliau, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, maka kemudian Jibril mendoakan semoga dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian Jibril mengaminkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah ibadah kedua setelah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seseorang itu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama harus diperhatikan adalah dengan kedua orang tuanya. Maka begitu banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kemudian menjelaskan tersebut. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya akbarul kabair, di antara dosa yang paling besar pertama adalah al-isyraku billah, seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-uquq lil walidain, yang kedua adalah seorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perkara yang kemudian sangat penting dalam agama? Karena itu adalah fitrah. Fitrah manusia adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Seorang anak dia akan tetap mencintai dan menyayangi orang tuanya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kondisinya. Kenapa? Karena seorang anak mencintai orang tuanya bukan karena rupanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kondisinya, tetapi karena kebaikan yang telah diberikan, kebaikan yang telah diberikan. Maka benar apa yang dikatakan orang-orang bahwasanya satu orang ibu, dia masih bisa merawat 4, 5, 6 bahkan lebih anaknya, tapi belum tentu 3, 4, 5, 6 anak bisa merawat satu ibunya. Dan itu fakta. Itu fakta. Bahkan tingkat kejenuhan anak
itu luar biasa. Seandainya kemudian dia merawat orang tuanya yang terus semakin tua, semakin sepuh, ya, apalagi kemudian semakin rewel, jarang sekali kemudian anak itu kuat. Sehingga kenapa seorang anak itu tidak mungkin akan membalas kebaikan orang tuanya? Karena seorang ibu, ya, sejak kecil, sejak merah dia merawat anaknya dengan sepenuh harapan bagaimana anak ini kemudian sehat, tumbuh besar jadi orang yang bermanfaat. Tapi seorang anak dia merawat orang tuanya semakin lama, bahkan ujung-ujungnya kadang seorang anak tidak betah dengan keberadaan orang tuanya itu, sehingga tidak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya itu. Nah, kenapa Jibril mengatakan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, dia tidak masuk surga? Karena itu adalah pintu surga yang paling mudah. Ya, sekali lagi, itu adalah pintu surga yang paling mudah. Maka seandainya dia tidak mampu melakukan hal tersebut, kalau dia ingin masuk surga dari pintu-pintu lain, itu jauh lebih susah lagi. Orang kita merawat orang tua kita itu, saya katakan tadi, adalah sebuah fitrah. Bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua itu, ya. Dan tanggung jawab utama Bapak Ibu sekalian terhadap orang tua, tanggung jawab utama adalah anak laki-laki, ya. Dalam Islam, anak laki-laki dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya sampai kapanpun. Sekali lagi, sampai kapanpun. Walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya anak, tapi tanggung jawab terhadap orang tuanya tetap dia melekat. Dan Nabi pernah bersabda, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu semua adalah milik bapakmu, milik orang tuamu itu. Sehingga walaupun dia sudah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, Rasul tetap bersabda, engkau adalah milik orang tuamu. Berbeda dengan anak perempuan setelah dia dinikahi, maka baktinya yang paling utama adalah kepada suaminya, adalah kepada suaminya itu. Sehingga di saat anak itu kemudian tumbuh semakin besar, maka harus dibangun kedekatan antara anak laki-laki dengan orang tuanya, ya. Dan ini yang masih menjadi tradisi di masyarakat kita. Banyak orang tua yang dirawat oleh anak perempuannya, dan itu secara fitrah tidak benar sebenarnya. Misalkan kita ditanya, seandainya kita nanti tua, kita mau dirawat anak sendiri atau anak orang lain? Pasti semua kita mengatakan, ya, saya ingin dirawat anak saya sendiri. Kalau ingin dirawat anak sendiri, maka dirawatlah oleh anak laki-laki. Kenapa? Karena anak perempuan tadi setelah dinikah dia menjadi milik suaminya, dan suaminya punya tanggung jawab terhadap orang tuanya. Itu begitu. Maka seandainya orang tua dia ikut anak perempuannya, sungguh yang menafkahi adalah anak orang lain. Karena menantu itu bukan anak kandungnya. Dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu melekat dengan apa? Allah katakan, hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Kenapa seorang ibu begitu dia prioritaskan dalam Islam bagi seorang anak? Karena dia yang mengandung dalam kondisi susah dan melahirkan juga dalam kondisi susah. Artinya yang mengandung dan melahirkan itulah orang tua yang kita prioritaskan untuk mendapatkan kebaikan dari kita itu. Nah, sehingga sungguh beruntung orang-orang yang kemudian dia masih mendapatkan kedua orang tuanya, ya, dalam keadaan sepuh, dia bisa merawat, dia bisa membuat jalan menuju surga yang paling mudah. Sehingga Nabi ingatkan, ya, Jibril alaihissalam ingatkan, kalau dia tidak kemudian mendapatkan surga perantara kedua orang tuanya, dia sungguh betul-betul sangat merugi. Dia kalau mencari pintu surga lain, itu sulit lagi. Dia akan bertambah sulit lagi. Kenapa? Karena merawat orang tua cukup di rumah, dia nggak perlu kemana-mana. Ya, dia tinggal bagaimana sabar, kemudian sepenuh hati dia melakukannya. Ya. Kalau dia kemudian tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, kira-kira ada nggak orang lain yang akan dia berbuat baik kepadanya? Artinya kalau dia saja tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya,
maka jelas sangat mungkin dia tidak bisa membalas kebaikan orang lain. Kenapa? Orang lain tidak mungkin sebesar jasanya orang tua kita sendiri. Nggak mungkin itu. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang anak yang betul-betul dia merawat orang tuanya, doa-doa mereka saja mustajab luar biasa. Ya. Artinya dulu sampai Rasul berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan, ya Umar, kalau seandainya nanti engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ya, maka minta doa kepadanya. Siapa Uwais ini? Uwais itu orang tinggal di Yaman jauh sekali. Dan setiap kafilah haji datang ke Mekah, Umar selalu bertanya, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Di saat rombongan haji dari Yaman datang, semua orang gak ada yang tahu. Kenapa? Ya dia hidup bersama ibunya, dia nggak punya apa-apa, miskin, nggak dikenal orang. Tapi subhanallah, Rasul yang di Madinah mengenalnya. Bahkan Rasul berpesan, ya Umar, seandainya engkau ketemu dengan Uwais, minta doalah kepadanya. Artinya doa seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya, doanya itu mustajab luar biasa. Ya, sampai Umar kemudian mencari-cari kapan bisa ketemu Uwais dan minta didoakan biar Umar itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah yang diucapkan Jibril, sungguh merugi orang-orang yang masih mendapatkan orang tuanya dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Jibril mengatakan, ya Muhammad, sungguh merugi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan, hampir seluruh amal-amal yang ada di dalamnya adalah berujung tentang ampunan. Ya, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Satu Ramadan dengan Ramadan lain adalah penghapus dosa di antaranya. Artinya orang itu ketemu Ramadan saja dia dalam kondisi senang, dia sambut Ramadan. Nabi katakan dihapuskan dosa-dosanya itu. Begitu juga man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia puasa dengan benar, ikhlas lillahi ta'ala puasanya, diampuni dosa-dosanya. Begitu juga barang siapa orang yang kemudian sholat tarawih, dia sepenuh iman, dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala tarawihnya, maka diampuni dosa-dosanya. Begitu juga barang siapa yang kemudian bangun di 10 hari terakhir Ramadan, dia bangun dengan ikhlas, dia menghidupkan ibadah di malam itu dengan sepenuh iman, maka Allah ampuni dosa-dosanya itu. Sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan semuanya adalah berujung dengan ampunan. Maka seandainya seorang mukmin dia bertemu Ramadan dan meninggalkan Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Lantas kapan lagi dia mau mencari ampunan Allah SWT? Kenapa? Karena dia sudah ada di waktu yang paling istimewa, yaitu di bulan Ramadan, dan dia dalam kondisi yang paling istimewa. Kondisi di mana dia berpuasa di siang harinya, kondisi di mana dia malam harinya sholat tahajud, dia sholat tarawih, dia bersedekah, dia berzikir, dia menjaga sholat jamaah. Dalam kondisi seperti itu, kalau kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, adakah di waktu lain dia mampu bisa seperti itu? Susah. Kapan di hari-hari kita bisa berpuasa seperti Ramadan? Kapan kita setiap malam bisa menjaga sholat malam, sholat tarawih kita? Tidak ada kecuali di bulan Ramadan itu. Maka seandainya di Ramadan seseorang itu tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia adalah golongan orang-orang yang sangat merugi. Golongan yang dihalangi oleh Allah SWT mendapatkan ampunan itu. Sehingga dari sisi ini pula Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita memahami, berarti di antara agenda paling penting di bulan Ramadan adalah taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat kita dan istighfar kita, jangan sampai kemudian kita meninggalkan Ramadan masih tersisa dalam diri kita berbagai dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kerugian yang sangat-sangat besar, luar biasa itu. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa orang itu begitu merugi tanpa mendapatkan ampunan? Karena segala kesulitan yang dialami oleh manusia adalah akibat ulah mereka sendiri. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tidaklah yang menimpa seseorang itu kecuali adalah ulah perbuatan dia sendiri. Begitu juga ada seorang ulama, Ibnu Qayyim, beliau menulis dampak dari perbuatan dosa begitu banyak.
Begitu banyak dampak perbuatan dosa itu. Di antaranya apa? Doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya terhalang dengan dosa-dosanya. Berbagai kesulitan, masalah datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Ya, berbagai persoalan hidup dia tidak tahu apa solusinya dengan masalah kebuntuan yang selalu ada. Ya, seperti ayat dikatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya serba sempit, susah. Dunia yang begitu terasa sempit. Itu saja. Setiap hari ketemunya masalah saja. Kenapa? Dosa yang dilakukan itu. Belum menyebutkan hampir 80 pengaruh perbuatan dosa bagi seseorang itu. Naudzubillah. Artinya, dengan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita dapat pencerahan, kita dapat petunjuk dalam kehidupan. Doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rizki-rizki kita lancar datang kepada kita itu. Sehingga apa? Para ulama menyebut tentang menulis sebuah kitab tentang ajaibul istighfar. Keajaiban istighfar. Ya, keajaiban istighfar. Orang beristighfar itu solusi terhadap berbagai persoalan hidup. Ya, dulu ada seorang datang kepada seorang imam mengadukan saya belum punya keturunan, sudah sekian lama menikah, belum ada, beristighfarlah. Dan yang datang lagi, kami mengalami paceklik, berkepanjangan, susah, boleh hanya minta istighfarlah. Ada yang mengalami, saya dalam kondisi fakir, miskin, gak punya apa, beristighfarlah. Sampai kemudian muridnya mengatakan, wahai guru, kenapa semua masalah istighfar solusinya? Kemudian beliau membaca firman Allah SWT dalam surat Nuh, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dalam hidupnya. Diberkahi, banyak kemanfaatan dan kebaikan dia rasakan itu. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan perbanyak harta dan keturunannya itu. Allah juga menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka tidak mungkin akan mendapatkan azab, tidak akan mungkin mendapatkan berbagai bala musibah dalam hidupnya, wa hum yastaghfirun, selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Mungkin bagi jamaah yang sebagian mungkin sudah berhaji, merasakan betul dampak istighfar itu. Berbagai persoalan yang muncul kemudian di saat seorang itu menunaikan haji, solusinya cuma satu. Istighfar aja. Jadi istighfar itu adalah betul-betul dari, kalau seandainya taubat kita diterima oleh Allah SWT, seakan-akan kita mendapatkan cahaya dalam malam gelap gulita itu. Urusan jadi mudah. Solusi terhadap masalah selalu datang. Banyak orang membantu kita, menolong kita. Doa-doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di bulan yang begitu Allah curahkan ampunan itu, kalau kemudian seseorang tidak mendapatkan ampunan Allah SWT, sungguh itu kerugian yang sangat besar luar biasa. Itu kerugian yang sangat besar luar biasa itu. Dan kita tidak akan menemukan di kesempatan lain kecuali di bulan Ramadan itu. Maka kenapa Jibril sengaja datang kepada Rasul mengatakan, ya Muhammad, doakan, aminkan itu. Agar apa? Agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu. Dan Rasul sudah mengatakan amin. Amin artinya jangan sampai kita termasuk golongan orang yang terhalang dari ampunan Allah SWT di bulan Ramadan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, orang yang begitu merugi luar biasa adalah kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Rugi sekali. Kenapa? Nabi sudah bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa orang mengucapkan satu saja sholawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, kita seakan-akan memancing kebaikan begitu banyak. Satu kita ucapkan sholawat itu tanpa modal apapun, kemudian Allah akan berikan 10 sholawat kepada kita itu. Sebagian para ulama dan 10 salawat dari Allah adalah berupa keberkahan, kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatmu?
Di antaranya belum mengatakan orang-orang yang mendapatkan salawat Rasulullah adalah orang-orang yang paling banyak mereka bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ucapan solawat bahkan ini di setiap malam Jumat, di setiap hari Jumat, itu termasuk di antara bacaan yang kita dianjurkan membaca sebanyak-banyaknya. Itu kita membaca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, kalau ada orang Islam kok kemudian mendengar nama beliau disebut kemudian beliau tidak bersolawat, itu sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Karena solawat juga adalah bagian dari amalan yang kemudian akan mendatangkan berbagai kebaikan, baik dalam kehidupan dunia ataupun juga dalam kehidupan akhirat itu. Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya berbagai peluang kebaikan itu ada di sekeliling kita. Berbagai peluang kebaikan itu ada pada diri kita dan kita tinggal melakukannya itu. Dan bahkan dengan kita terus melakukan, itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, ya, memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.